Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga bekal kehidupan kita. Sebelumnya kita saat teduh, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan renungan harian hari ini, Rabu 9 Juli 2025, tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Holan pangujunan napatu di colomado naung mangonai tuhamu. Haposaldo de bata dang luason na hamu ujunan lobi sian gogomuna. Ibana naparohon pangujunani. Laos ibana do mabahen hapatianna asa tertauk kamu. Pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Pergumulan dan tantangan hidup bisa saja datang menerpa kehidupan kita. Siapapun kita pasti akan mengalaminya. Sekarang kita tertawa, tetapi besok kita bisa menangis. Sekarang kita mendapat keuntungan, tetapi siapa yang tahu besok kita bisa mengalami kerugian. Sekarang kita bersuka cita, tetapi besok bisa saja duka cita datang tiba-tiba. Bahkan tidak jarang terjadi ketika pergumulan datang, ada yang bertanya, jika Allah adalah Maha Kuasa, adil dan penuh belas kasih, mengapa diizinkannya orang-orang benar seperti Ayub mengalami penderitaan yang sangat pahit dan menyakitkan? Pertanyaan seperti itu sering muncul, apalagi ketika merasa atau sesama kita yang lain hidup taat dan takut akan Tuhan. Renungan hari ini mengajar dan menjadi kekuatan supaya kita menjadi pemenang dalam menghadapi pencobaan dan pergumulan hidup kita. Yang pertama, kita harus melihat dan menghadapi pencobaan itu sebagai ujian. Sudah tentu dalam menghadapi ujian, kita tekun berupaya mempersiapkan diri dan mengharapkan lulus dalam ujian dengan penuh sukacita. Dalam menghadapi ujian, kita sadar kita mempunyai keterbatasan. Karena itulah kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena itu, ketika pencobaan, tantangan, dan pergumulan hidup datang, lipatlah tanganmu berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan. Yang kedua, ketika menghadapi pergumulan, pahami dan imani bahwa seberat apapun itu, semuanya tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan bekerja dalam penderitaan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Baik suka maupun duka dapat dipakainya untuk kebaikan kita. Allah itu baik. Bahkan ketika seorang benar harus menderita sekalipun, Dia tetap baik. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersuka cita menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami.
Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami hari ini. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, terlebih ketika kami menghadapi pencobaan dan pergumulan hidup, dan kami mengimani Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu satu hari ini dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Berikan berkat yang melimpah, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang. Ingatkan setiap jemaat supaya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan dan kehidupan mereka. Kami berdoa buat jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya yang memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.